Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga yang mendengarkan sehat selalu. Nah, pada hari ini kami akan sedikit berdiskusi ataupun mempresentasikan tentang fase diam pada kromatografi cair, gas, dan superkritis. Nah, next. Nah, di sini kami akan mengenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, Khalil Mohon Akbar sebagai moderator. Kemudian yang kedua Mina Musdalifah, kemudian ada Lika Ana, kemudian juga Zaun Najla, Wahyuni, serta Mar'ah Marfuah. Next. Nah, berikut adalah pembahasan ataupun poin-poin penting yang akan dibahas pada hari ini. Pertama ada sejarah tentang kapan ditemukannya kromatografi yang akan dijelaskan oleh Mina Musdalifah. Kemudian yang kedua ada prinsip dan pengertian dasar dari kromatografi itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kemudian yang ketiga ada fase diam kromatografi cair yang akan dijelaskan oleh Zaun Najla. Kemudian poin keempat adalah fase diam kromatografi gas yang akan dijelaskan oleh Lika Ana. Dan poin terakhir adalah fase diam kromatografi superkritis yang akan dijelaskan oleh saudari Mar'ah Marfuah. Baik, next. Nah, yang pertama ada sejarah kromatografi itu sendiri. Nah, di sini akan menjelaskan adalah saudari kami, Mina Musdalifah. Kepada Mina Musdalifah kami dipersilahkan. Baik, terima kasih Khalil. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kromatografi, diawali dari pembagian kromatografi. Kromatografi terbagi 4, yaitu kromatografi cair padat, kromatografi gas padat, kromatografi cair-cair, dan kromatografi gas cair. Next. Jadi kromatografi ini pertama kali dikenalkan oleh Mikhail Semyonovich Zvezd, seorang ahli botani yang berasal dari Rusia pada tahun 1906. Zvezd awalnya menemukan teknik kromatografi dalam penelitiannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen pada tanaman. Jadi awalnya itu dia memakai sebuah kolom gelas yang berisi serbuk kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman. Jadi kalsium karbonat ini memiliki fungsi sebagai penyerap atau adsorben yang kemudian kolom tersebut dikenal sebagai kolom adsorben. Jadi selanjutnya kromatografi semakin berkembang dengan dilengkapi perangkat modern yang semakin canggih, yaitu komputer dan alat bantu lain sehingga dapat memperluas manfaatnya dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mina Musdalifah atas penjelasannya, ringkasan singkat tentang sejarah ditemukannya kromatografi. Kemudian yang poin kedua yaitu pengertian serta prinsip dasar dari kromatografi itu sendiri. Nah, di sini akan menjelaskan adalah Wahyuni. Kepada Wahyuni kami persilahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kromatografi. Dilihat dari segi bahasa, kromatografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kromatos dan grafin. Kromatos itu sendiri artinya warna, sedangkan grafin artinya tulisan. Jadi dari segi bahasa, kromatografi berarti tulisan yang berwarna. Namun dilihat dari segi istilah, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase. Nah, maksudnya di sini adalah sampel yang akan kita pisahkan nanti melalui teknik kromatografi akan terdistribusi terlebih dahulu di antara dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Yang mana fase gerak adalah zat yang membawa sampel tersebut menuju ke kolom atau menuju ke fase diam yang ada di dalam kromatografi itu. Kemudian pemisahan akan terjadi ketika kesetimbangan dicapai di dalam kolom tersebut. Perpisahan dapat terjadi berdasarkan polaritas, titik didih, dan tingkat penyerapan. Nah, di sini ada prinsip yang namanya light dissolve light, yang mana pada umumnya prinsip itu berarti mengikuti yang mana disukai. Nah, contohnya seperti pelarut yang polar akan mengikuti solut yang polar. Oleh karena itu, pemisahan dapat terjadi. Kemudian prinsip dari kromatografi adalah bekerja dengan prinsip dasar yaitu jumlah zat yang terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase gerak. Nah, prinsip ini berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan slide dapat dilihat gambaran secara umum bagian-bagian dari kromatografi. Dan bagian-bagian dari
mesin kromatografi, yaitu kromatograf. Yang pertama ada carrier gas ataupun gas pembawa. Nah, inilah yang dinamakan dengan fase gerak. Kemudian ada flow controller, ada sample ejector. Sample ejector ini berfungsi sebagai tempat dimasukkannya sampel yang nantinya akan kita pisahkan komponen-komponennya. Kemudian ada kolom yang berisi fase diam atau zat yang ada di dalam kromatograf itu. Kemudian ada detektor yang berfungsi untuk mengubah sinyal, menghasilkan sinyal listrik yang nantinya akan dihasilkan menjadi kromatogram oleh data recorder. Oke, di sini ada pengertian fase gerak dan fase diam. Fase gerak seperti yang telah dijelaskan tadi adalah suatu zat yang membawa sampel menuju ke dalam kolom, menuju ke tempat di mana beredanya fase diam. Kemudian fase diam di sini adalah maksud saya zat yang berada di dalam kromatograf yang berada di dalam kolom tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wahyuni atas penjelasannya yang luar biasa, jelas sekali tentang pengertian serta prinsip dasar dari kromatografi itu sendiri. Baik, nah next. Nah di sini yang kemudian kita lanjutkan ke poin ketiga yaitu fase diam kromatografi cair. Nah di fase diam ini akan fase diam kromatografi cair ini akan dijelaskan oleh Ziaun Najla. Kepada Ziaun Najla kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada 5 macam pembagian dari kromatografi cair. Yang pertama ada kromatografi absorpsi, di mana prinsip pemisahannya berdasarkan proses absorpsi analit dalam permukaan padatan fase diam. Pemisahan didasarkan pada perbedaan sifat afinitas absorpsi dari komponen sampel pada permukaan padatan aktif. Yang kedua ada kromatografi partisi, di mana proses pemisahannya berdasarkan kemampuan absorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang dilapiskan pada partikel padatan inert fase diamnya. Prinsipnya adalah perbedaan kelarutan antara komponen sampel pada fase diamnya atau berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam fase gerak dengan fase diamnya. Yang ketiga ada kromatografi pertukaran ion, di mana ion terpisahkan berdasarkan gaya elektrostatiknya sehingga membentuk grup fungsional yang bermuatan pada fase diam. Yang keempat ada exclusion kromatografi, di mana proses pemisahan berdasarkan volume hidrodinamik dari molekul atau partikel. Yang terakhir ada affinity kromatografi yang bekerja berdasarkan pada interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lain yang termobilisasi dalam fase diam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ziaun Najla atas penjelasannya. Kemudian kita memasuki ke poin keempat, yaitu fase diam kromatografi gas. Nah, di sini yang akan menjelaskan adalah Lika Ana. Kepada Lika Ana kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Yang pertama, kromatografi gas atau KG itu merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Kemudian, kromatografi terbagi menjadi 2, yaitu ada kromatografi gas cair atau KGC, dan ada kromatografi gas padat atau KGP. Yang pertama itu KGC, fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung, sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Partisi komponen cuplikan didasarkan atas kelarutan uap komponen bersangkutan pada zat cair atau fase diam. Kemudian, yang kedua, itu ada KGP, fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Pada kromatografi gas padat, partisi komponen cuplikan didasarkan atas fenomena absorpsi pada permukaan zat padat atau fase diam. Namun, KGP jarang digunakan sehingga pada umumnya yang disebut dengan GC saat ini adalah KGC. Next. Selanjutnya untuk prinsip dasar dari GC adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Seluruh bentuk kromatografi terdiri dari fase diam dan fase gerak, sebagaimana dalam fase gas cair. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lika Ana sudah bersedia menjelaskan tentang fase diam pada kromatografi gas. Nah, sekarang kita akan memasuki poin terakhir, yaitu fase diam kromatografi superkritis. Nah,
Poin ini akan dijelaskan oleh saudari Mar'ah Marfu'ah. Kepada Mar'ah, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kita telah memasuki poin terakhir, yaitu fase diam kromatografi superkritis, yang mana merupakan sebuah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fluida superkritik sendiri ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara sifat cair dan sifat gas yang terjadi bila suatu zat berada pada di atas titik kritis. Kemudian kolom pada kromatograf superkritis sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kolom terkemas terbuat dari gelas, kemudian metal seperti aluminium, kemudian tembaga dan stainless steel dengan panjang 1-6 meter dengan diameter berkisar antara 2-4 mm. Kelebihan dari kolom kemas ini adalah dapat menampung jumlah cuplikan yang banyak sehingga banyak digunakan untuk tujuan preparatif. Kemudian jenis kolom kromatograf superkritis yang kedua adalah kolom kapiler yang terbuat dari stainless steel dengan diameter antara 0,1 sampai 0,75, 0,1 sampai 1,75 mm dengan panjang berkisar 10 sampai 100 meter. Dengan kelebihan bahwa kolom kapiler ini memberikan resolusi lebih tinggi daripada kolom terkemas. Kemudian selanjutnya, prinsip dasarnya sendiri adalah pada dasarnya merupakan perpaduan dari teknik gas kromatografi dan HPLC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut, dengan berprinsip bahwa berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mar'ah atas penjelasannya. Dengan berakhirnya poin yang kelima, yaitu fase cair, fase diam kromatografi superkritik, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, maka kami persilahkan dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kami akan berusaha menjawabnya. Demikian, jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.